Halo sahabat tani muda dimanapun Anda berada, bahwa pupuk dasar untuk tanaman budidaya cabai seperti ini minimal harus menyediakan 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium, atau yang sering kita sebut dengan unsur N, P, dan juga unsur K. Dan salah satu pupuk dasar yang wajib ada dan tidak boleh tertinggal adalah pupuk organik ya. Pupuk organik bisa berasal dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dan juga dedaunan atau renemputan yang sudah kita fermentasi untuk dijadikan pupuk dasar tanaman budidaya cabai kita. Dan di sini pupuk organiknya untuk pupuk dasar tanaman budidaya cabai kita, saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing, dan ini pupuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini pupuknya ya. Dan pupuk ini tidak saya fermentasi ya. Ini kurang lebih setengah bulan yang lalu saya ngambil dari kandangnya dan tidak difermentasi ini ya teman-teman. Selanjutnya kebutuhan pupuk kandang untuk dijadikan pupuk dasar tanaman budidaya cabai kita per 1 hektar kurang lebih 20 hingga 25 ton ya. Dan untuk per 1 batang tanaman cabai kurang lebih membutuhkan pupuk dasar atau pupuk kandang dari kotoran kambing ini kurang lebih 1 kilogram ya. Dan seperti 3 hal tadi yang saya sebutkan, bahwa pupuk dasar harus mengandung minimal 3 unsur hara, yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium atau yang sering kita sebut NP dan juga K. Dan ternyata pupuk kandang dari kotoran kambing ini sudah memenuhi persyaratan tadi, yaitu mengandung atau memiliki 3 unsur hara, nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Oke, langsung kita tabur ya pupuk dasarnya untuk tanaman budidaya cabai. Yang pertama yaitu kita tabur kapur dolomit atau kapur pertanian. Nah, untuk dosis kapur dolomit ini atau kapur pertanian ini yaitu menyesuaikan dengan keasaman tanah di tempat kalian ya. Tabur kapur dolomit di atas permukaan bedengan secara merata, dan untuk dosisnya yaitu menyesuaikan dengan keasaman tanah di tempat kalian. Sebab jika kelebihan kapur dolomit juga akan berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman cabai. Begitu juga sebaliknya, jika kekurangan kapur dolomit atau kapur pertanian, maka akan berdampak sangat buruk pada pertumbuhan tanaman cabai kita. Bahkan akan berdampak buruk juga terhadap produktivitas tanaman cabai. Selanjutnya, kapur dolomit atau kapur pertanian yang sudah kita tabur di atas bedengan sebaiknya disiram hingga basah terlebih dahulu ya, supaya kapur dolomitnya bisa meresap ke dalam tanah atau ke dalam bedengan, dan bedengannya bisa normal atau netral ya. Nah, apabila di musim penghujan, maka kita tidak perlu menyiramnya seperti ini ya. Cukup kita tabur kapur dolomitnya di atas bedengan dan tunggu terkena air hujan. Dan selanjutnya, setelah bedengan disiram atau terkena air hujan, maka sebaiknya didiamkan beberapa waktu terlebih dahulu ya, supaya tanahnya atau bedengannya benar-benar netral ya teman-teman. Nah, seperti ini ya kapur dolomit atau kapur pertanian yang sudah kita siram menggunakan air tawar. Dan sebaiknya bedengan ini didiamkan untuk beberapa hari ya sebelum ditabur pupuk kandang dan juga diolah kembali ya atau dirapikan kembali. Nah, setelah bedengannya didiamkan beberapa waktu terlebih dahulu, maka langkah selanjutnya yaitu pemberian pupuk dasar organik ya. Nah, pupuk organik ini wajib ada untuk dijadikan pupuk dasar, sebab jika kita tidak menggunakan pupuk organik ini, maka tanah lama-lama akan kehilangan kesuburannya dan tanaman cabai tidak akan tumbuh secara maksimal. Dan pupuk organik ini bisa berasal dari kotoran hewan, contohnya seperti kotoran sapi, kotoran ayam, dan juga kotoran kambing atau dedaunan atau reremputan yang sudah kita fermentasi untuk dijadikan pupuk kompos ya. Dan pupuk organik ini yang saya pakai adalah pupuk kandang dari kotoran kambing ya. Dan untuk kebutuhan per 1 batang tanaman cabai yaitu kurang lebih membutuhkan 1 kilogram pupuk kompos atau pupuk organik ya. Jadi
kita tinggal mengalihkan, kita tanam cabai berapa ribu dan tinggal mengalihkan per satu batangnya yaitu 1 kilogram pupuk kompos atau pupuk organik. Dan caranya yaitu ditabur di atas bedengan secara merata ke seluruh permukaan bedengan ya. Nah seperti ini ya, ini sudah kita tabur pupuk kandangnya dari kotoran kambing ya. Terus proses selanjutnya yaitu penyiraman pupuk kandang yang sudah kita tabur ini menggunakan cairan E4 yang berwarna kuning ya. Nah, siramkan E4 ke pupuk kandang yang sudah kita tabur di atas bedengan secara merata dan juga hingga basah penyiramannya ya, supaya bisa maksimal hasilnya. Dan hal ini bertujuan supaya bisa mempercepat fermentasi pupuk kandang yang sudah kita tabur dan juga memfermentasi rumput-rumput dan juga dedaunan yang sudah kita timbun dan kita sediakan di dalam bedengan tanaman cabai ini ya. Nah, proses selanjutnya yaitu pencangkulan ulang atau pencampuran antara beberapa pupuk dasar atau pupuk kompos yang sudah kita tabur di atas bedengan dengan tanah bedengannya ya. Kita campur, kita cangkul ulang supaya bisa merata antara pupuk dasarnya dan juga tanahnya ya. Dan untuk kedalamannya yaitu kurang lebih sekitar 20 cm. Cangkul kurang lebih dalamnya 20 cm supaya pupuk dasarnya bisa benar-benar tercampur merata dengan tanah. Dan hal ini bertujuan agar akar tanaman cabai mudah untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Terus proses selanjutnya yaitu perapian bedengan. Nah, setelah bedengan kita cangkul ulang untuk mencampur antara pupuk dasar dan juga tanah bedengannya, selanjutnya yaitu merapikan bedengan supaya bedengannya bisa rapi dan bagus. Nah, setelah selesai merapikan bedengan, langkah selanjutnya yaitu tinggal pemasangan mulsa dan bedengan sudah siap untuk ditanami ya teman-teman. Kesimpulannya adalah pemberian pupuk organik untuk dijadikan pupuk dasar untuk tanaman budidaya cabai bisa membantu memaksimalkan kesuburan tanaman cabai dan juga produktivitasnya tanaman cabai ya. Dan kiranya cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan juga lain waktu. Salam petani muda, salam sukses.